Derby d'Italia, Juventus menjamu Inter Milan di Allianz Stadium. Juventus yang bertindak sebagai tuan rumah akhirnya bisa menang 1-0 lawan Inter dan sekarang Juventus bertengger di peringkat 4. Ya, kalau kita lihat dari segi materi pemain, Juventus ini bisa dibilang di musim ini ya, di bawah asuhan pelatih barunya tuh Thiago Motta, ini benar-benar sedang membangun tim barunya nih, karena banyak pemain-pemain baru yang datang ke Juventus itu statusnya bukan pemain mega bintang. Ya, kelasnya sih bisa dibilang ya biasa aja, tapi dengan sentuhan dari Thiago Motta, ini Juventus di musim ini dan banyak materi pemain baru, tapi Juventus bisa bersaing di papan atas. Terbukti Juventus so far biarpun ada di peringkat 4, 9 pekan 25, Juventus masih jadi satu-satunya tim di Serie A yang kalahnya paling sedikit. Baru sekali kalah dan serinya banyak banget. Makanya Juventus nggak bisa ada di peringkat 1 kan. Peringkat 1 itu Napoli. Ya, kalau kita balik lagi ke pertandingan semalam ya lawan Inter Milan, ini yang menjadi faktor Juventus bisa menang lawan Inter Milan adalah menurut gue ya, ini faktor selain taktik ataupun formasi dari Thiago Motta adalah kelihayan dari lini serang Juventus nih. Biarpun main dengan satu striker tunggal ya di formasi awalnya, tapi kehadiran Kolo Muani di lini serang Juventus ini memberikan dampak yang positif ya kan. Biarpun Muani baru datang di bursa jendela transfer Januari, tapi hadirnya Kolo Muani di skuad Juventus langsung memberikan warna yang cerah bagi perjalanan Juventus di sisa musim Serie A ini, di sisa Serie A musim ini. Ya, itu dia maksudnya ya kan. Jadi Juventus kalau kita lihat ya, pasca kehadiran Kolo Muani ini dari pekan 23, Juventus belum kalah lagi nih. Terakhir kalah pekan 22, pekan 23, 24, 25 ini Juventus menang terus. Ya, apa namanya itu, sepakat atau nggak sepakat ya, kehadiran Kolo Muani di lini serang Juventus ini menjadi jawaban dari kegundahan fans Juventus ketika lini serangnya masih angin-anginan tuh sebelum kehadiran Kolo Muani. Vlahovic belum bisa menggendong lini depan Juventus karena masih naik turun performanya, sementara Kolo Muani di pertandingan semalam pun pergerakan dia sebelum golnya Conceição itu dimulai dari akselerasi dia di daerah kotak penalti Inter Milan sebelum dia mengumpat ke Conceição. Selain Kolo Muani, menurut gue yang gue sorot adalah ya kiper Juventus Di Gregorio ya kan. Ya pasti kita sebelum dipindah ke Juventus jarang yang ngeh nih, siapa sih Di Gregorio ya kan, dari mana nih asalnya kan, tiba-tiba jadi kiper utama di Juventus pasca hengkangnya Szczesny itu di akhir musim kemarin kan. Mattia Perin pun yang udah berapa musim ada di Juventus ini nggak bisa menggeser posisi dari Di Gregorio menjadi kiper utama Juventus di bawah Thiago Motta. Ternyata Di Gregorio ini ya bisa dibilang so far sejauh ini yang mengawal gawang Juventus ini sangat-sangat luar biasa performanya ya. Yang tadi kita balik lagi tuh statistik Juventus dari 25 match yang udah dijalanin di Serie A musim ini, kalahnya baru sekali. Ditambah lagi kebobolannya pun dibandingin peringkat 2 Inter Milan ini masih unggul Juventus. Kalau salah Juventus itu 21 ya, baru kebobolannya Inter di atas itu. Yang lain tuh Napoli tuh peringkat 1 kan. Ya, dengan hadirnya Di Gregorio di lini pertahanan di posisi penjaga gawang Juventus ya, ini menurut gue langkah Thiago Motta benar-benar brilian ya, karena dia berarti ya nggak butuh lah nama-nama besar untuk menghadirkan ke skuadnya nih ketika dia nangani Juventus musim ini. Pemain yang kelasnya biasa aja ketika didatangin sama Thiago Motta ke Juventus ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi perkembangan taktik dan permainan Juventus dari match ke match di musim ini. Ditambah lagi lini pertahanan juga begitu kan, lini pertahanan Juventus ya kalau mau sebut siapa coba yang bisa bilang ya di tiruannya ya, di apa namanya itu, di level satunya ada nggak kira-kira tuh yang mega bintang Juventus yang di posisi main bertahan ya, seenggaknya sekelas Bonucci lah ataupun Chiellini. Menurut gua nggak ada. Ini back Juventus sekarang menurut gua ya, ini kayak awal-awal kemunculan Bonucci sebelum dia oke banget meningkat banget permainan tuh Bonucci sama Chiellini. Dulu ketika Bonucci sama Chiellini gabung ke Juventus ya, orang kan belum terlalu ngeh ya, ini siapa nih, backnya kayak gimana permainannya nih. Sekarang pun gitu tuh ada Gatti sama Renato Veiga juga begitu. Mungkin nih pemain kok ketika dia dilatih sama Thiago Motta performanya menurut gua di luar ekspektasi loh. Tampil solid lini belakang Juventus, dan siapapun lawan yang dihadapin sama Juventus dia bisa tampil prima sepanjang laga dan bisa mengawal lini pertahanan Juventus menjadi oke lah ya. Biarpun
kebobolannya udah 21, tapi ya kalau kita lihat, kalau kita average ya dari 20 pertandingan, berarti Juventus di setiap matchnya itu kebobolannya rata-rata di bawah satu ya per match kebobolannya tuh. Ya ini artinya apa ya? Artinya berarti ini punya kualitas nih back yang dimiliki sama Juventus saat ini. Untuk back intinya ada Gatti sama Renato Vega nih untuk di center backnya. Ini artinya apa ya? Artinya peran Thiago Motta benar-benar sangat-sangat luar biasa banget ya untuk mengeluarkan kemampuan dari skuadnya yang dimiliki nih. Baik itu di kiper tadi udah gue jelasin, sekarang lini pertahanan, back sayapnya pun juga begitu tuh. Timothy Weah sama Savona ya. Ini juga ya pasti orang jarang yang ngeh sebelum pindah ke Juventus ya kan. Timothy Weah mungkin pernah dengar ya, Weah dulu legenda AC Milan. Sekarang ada Timothy Weah, terus sama Savona juga ya. Peran mereka di sisi flank di sisi fullback pertahanan Juventus ini juga sangat-sangat apik karena ya mereka rajin turun naik dan support mereka terhadap lini serang Juventus ini juga so far ya oke, menurut gua. Di tengahnya pun siapa ya, Bob Moyes yang musim lalu di Atlanta ya juga status kan mega bintang juga. Ada Kepler Thuram ya kan, anaknya dari Lilian Thuram, legenda di Juventus. Dan di pertandingan semalam Kepler Thuram menghadapi saudara kandungnya yaitu Marcus Thuram yang posisinya sebagai strike di lini serang dari Inter Milan. Tapi Terah Thuram ataupun dinasti Thuram di Serie A musim ini yang ada di Juventus sama di Inter ini menjadi warna yang enak nih untuk dinonton di pertandingan derby di Italia semalam ya kan. Dan akhirnya bisa dibilangin sama Kepler Thuram karena timnya menang 1-0. Ditambah lagi Juventus di musim ini menurut gua ya kedalaman skuadnya dia punya dalam banget tapi cukup oke lah ya. Siapa pemain yang diturunin sama Thiago Motta mesti memberikan dampak yang nggak signifikan tapi dampak yang cukup positif nih bagi Juventus. Ya kita sih pasti ya kita ya gue sendiri kan ngefans sama Juventus juga nih ya kan. Tentunya sebagai Juventini kita berharap nih di sisa match yang ada berapa lagi tuh? Berarti 13 laga lagi. Semoga Juventus menang semua tuh kan. Biar bisa membuka harapan untuk menjaga asa untuk meraih Scudetto di musim ini. Karena Juventus sudah 3 musim kalau nggak salah ya untuk belum Scudetto lagi nih. 3 musim atau 4 musim gitu ya kan. Ya semoga di musim ini Juventus nggak seri-seri lagi dan nggak kalah-kalah lagi. Menang terus ya kan. Karena punya potensinya ke arah situ. Tuh di tengah juga begitu, selain tadi ada yang gue sebutin kehadiran dari siapa tuh Cambiaso ya yang apa namanya tuh yang bisa dibilang masih muda, terus juga ya namanya juga nggak ngasih terkenal back main tengah Serie A aja tuh kayak Raiders ya kan, Gianni Raiders di AC Milan, terus juga Barella yang udah oke karena udah bawa Italia juara Euro ya kan. Terus ya ini si Cambiaso ini muda tapi pergerakan dia ketika dikasih kepercayaan ini benar-benar memberikan dampak terhadap permainan Juventus di atas lapangan. Conceição juga gitu kan, baru datangin musim ini sama Thiago Motta. Berapa kali Conceição bikin gol-gol krusial ya yang mengantarkan Juventus untuk meraih poin. Winston McKennie juga nih. Winston McKennie bisa dibilang biarpun apa ya namanya itu permainannya nggak mewah banget, tapi Winston McKennie ini ketika siapapun pelatih Juventus silih berganti pelatih Juventus, Allegri, terus juga sekarang Thiago Motta, terus yang sebelumnya juga gitu ya kan. Ini McKennie selalu mendapatkan tempat, selalu mendapatkan banyak kepercayaan dari pelatih Juventus untuk mengisi pos di tengah dari Juventus ya. Karena Winston McKennie menurut gue nih dia sangat adjustable nih pemainnya nih, bisa menyesuaikan, dia bisa main di gelandang serang juga bisa, ditaruh di DM juga bisa, kadang sesekali dia taruh di sayap pun ya juga cukup oke performanya kan Winston McKennie ini. Jadi ya wajar aja sih McKennie siapapun pelatihnya ketika dia dipercaya sama pelatih Juventus dia pasti banyak dapat menit bermain biarpun nggak selalu starting line up ya kan. Lini serang tadi udah gue sempat singgung ya. Oh iya di tengah juga Nico Gonzalez juga yang baru gabung musim ini juga ya langsung memberikan jawaban atas kepercayaan yang diberikan sama Thiago Motta nih. Dan sekarang juga gitu tuh, Vlahovic ya dengan hadirnya Kolomuani di bursa transfer tengah musim ini nih, ya Vlahovic mesti memperjuangkan lagi nih posisinya di starting lineup. Karena Kolomuani ya jujur li sangat-sangat membantu Juventus untuk meraih poin demi poin nih dengan kehadirannya di lapangan di starting lineup. Juventus ya terbukti udah 3 kali menang beruntun, di UCL juga menang kemarin PSV Eindhoven kan menang 2-1 tuh di babak playoff untuk masuk ke 16 besar ya. Jadi buat Dusan Vlahovic
mesti meningkatkan performanya lagi nih agar posisi intinya bisa diambil alih lagi, karena Vlahovic punya kualitas guys, tapi ya entah apa penyebabnya Vlahovic masih angin-anginan nih, padahal udah masuk musim keberapa tuh, ketiga kalau nggak salah ya, dua apa ketiga tuh di Juventus. Harusnya dia udah bisa menunjukkan kebolehannya, ketajaman dan konsistensinya untuk menjadi tambang gol bagi Juventus. Nah, menurut kalian gimana nih Juventus ini? Masih optimis kan nih sama perjalanan Juventus untuk bersaing di jalur Scudetto di sisa match di musim ini nih? Kalau punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Yang penting kita dukung terus nih Juventus untuk berjaya di Serie A dan UCL. Thank you banget yang udah support konten gua, Unit Abangan, dan yang support dengan cara nonton, like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Dukung terus channel YouTube gua, karena dukungan kalian adalah motivasi bagi gua untuk terus berkarya. Gue Irwan pamit, salam olah bola.